acara Ruben No Secret. Langsung ya, biar langsung hot. Kita ke pojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot, baik data dari dunia nyata maupun dari dunia di acara Ruben No Secret. Bingung kan aku balik, biar rasa, biar semakin kreatif gitu kita bolak-balik ya urutan ya. Berita apa sih yang akan kita bahas hari ini? Oke, ini ada berita yang update berita seputar kasus mafia tanah begitu ya yang menimpa Nirina Zubir gitu. Ini ada dari Selasa kan jam 6 pagi nih. Polisi tangkap notaris tersangka kasus mafia tanah Nirina Zubir. Satu masih buron. Jadi ada dua ya. Notaris sama PPAT gitu ya. Nah, yang satu itu yang cowok katanya, itu pas disamperin ke tempatnya udah nggak ada di rumahnya. Harusnya mereka itu datang dipanggil, diminta keterangannya dengan status sebagai tersangka. Hari Jumat harusnya nggak datang, hari Rabu dia nggak datang. Ya udah Senin dijemput gitu ya kan. Ini ada postingannya Nirina juga, dia update juga langsung di story-nya ya. Bunyinya adalah, coba kita lihat di postingannya Nirina nih. Nirina juga dapat DM. Ada orang juga yang mengaku bahwa dia juga menjadi korban dari tipu muslihat yang dilakukan oleh tersangka asistennya mendiang ibunya Nirina yang namanya R tuh ya, depannya siapa sih R siapa itulah, Riri lo tetap inisial tetap disebut juga. Ya gitu ya. Dia bilang katanya kerugian udah di tahun berapa gitu yang sebelumnya ya, ada orang ditipu juga sama si R itu ya. Kerugiannya 8 juta nih, dia bilang gini. Tapi kata suami dia banyak nipu di Pringsewu, cuma saya nggak tahu siapa aja, saya hanya kasihan sama suami, dia cuma pedagang telur, kondisi ekonomi jadi sulit, jadi ingat ditipu Riri, cuma sekitar 8 jutaan itu sangat berarti gitu ya. Terus ada postingan lagi Nirina juga ini ya tentang penangkapan oknum notaris itu ya, yang perempuan tuh satu. Okay. Nah, kemudian juga ini yang menarik yang mau kita tanyakan langsung nanti sama kuasa hukumnya Nirina. Ini kemarin ada juga wawancara dengan pihaknya tersangka ya, pihak si asisten itu ya. Bunyinya adalah gitu ya. Bunyinya adalah dia mengatakan bahwa mendiang ibunya Nirina ini yang meminta supaya aset-asetnya itu dijual dan diagunkan. Dia bilang gitu ya. Kemudian dari pihak sana juga mengatakan bahwa kenapa begitu ya, karena dia harus bayar pajak gitu. Dan ada keterangannya lagi katanya alibi awal menjual ini adalah ibunya ini harus bayar pajak. Bayar apa, kan asetnya banyak, sementara anaknya nggak ada yang peduli katanya gitu, makanya dibeli orang lain, kata Syahrudin, dilansir dari Tribun News pada hari Senin kemarin gitu ya. Ini yang mau kita tanya apa komentarnya dan juga apa komentar kuasa hukum terkait dengan penangkapan notaris dan satu yang masih buron ini. Kita sudah terhubung dengan Bang Ruben Jeffrey M. Siregar nih, kuasa hukumnya Nirina Zubir. Halo Bang Ruben. Sudah terhubung? Halo? Ya, halo. Halo Bang Ruben, bisa dengar suara saya dengan Kak Ros? Ya, dengar suaranya Ibu. Oke, baik. Bang Ruben, saya mau tanya nih pada apa tanggapan dari pihak Nirina Zubir ya terkait kabar terbaru bahwa satu oknum notaris sudah diamankan karena nggak datang-datang ketika dimintai keterangan dalam statusnya sebagai tersangka, dan satu lagi masih buron. Ada komentar dari pihak kuasa hukum Nirina? Ya, kami dari mengenai telah dilakukan penahanan terhadap tersangka, kami juga sudah mendengar. Ya, kami menyambut baik karena berarti penyidik telah bertindak secara profesional. Oke. Begitu. Bang Ruben, kalau boleh tahu ini yang ditangkap ini perannya yang sebagai apa ya? Perannya apa nih? Dugaannya? Peran yang bertangkap itu yang kami tahu dari penyidik. Iya. Perkembangan hasil pengecekan lapor terakhir itu adalah beliau yang membuat aktenya. Oh, beliau yang membuat aktenya. Tapi bagaimana perbuatan melawan hukum dilakukan, itu kami belum mendapatkan informasi dari penyidik karena itu kan masih dalam proses penyidikan, ya, proses justisia artinya masih rahasia. Oke, Bang Ruben, ini satu lagi yang kita mau tanya ya tanggapannya. Ini kemarin kalau kita baca di artikel yang dilansir di Tribun News gitu ya, ini mengutip dari Syahrudin, itu pihaknya tersangka gitu ya, mengatakan bahwa mendiang ibunya Nirina yang meminta untuk dijualkan, meminta untuk diagunkan, untuk membayar pajak, dan bahkan ada klaimnya bahwa pihak Nirina sebenarnya terima uangnya begitu. Ada tanggapannya nggak, Bang Ruben? Tidak benar. Dari hasil
dari hasil pembuatan surat palsu itu dari keluarga Nirina tidak ada pernah terima apa-apa. Itu satu. Kedua, dari pihak lawyer tersangka itu semuanya membuang bola kepada orang yang sudah meninggal, almarhum. Artinya apa? Artinya ya mana bisa orang meninggal untuk klarifikasi. Itu satu. Kedua, mengenai kuasa menjual. Ya kan? Kuasa menjual itu ada 5 orang, 6 orang anaknya. Ngapain dia kasih kuasa ke orang lain padahal anaknya 5 atau 6? Kita pakai logika aja kan gitu. Oke. Sementara secara hukum kan kalau menjual itu kan harus biasanya kan izin pasangan juga ya, bukan begitu Bang Ruben? Nah, kurang jelas? Padahal sebetulnya kan kalau soal menjual, kuasa menjual atau menggadaikan itu kan biasanya setahu saya kan memang suami istri harus mengetahui begitu kan? Iya, betul harus ada persetujuan suami. Tapi kalau kuasa menjual tidak perlu. Tapi pada saat menjual dibuat aktenya memang diperlukan persetujuan suami. Oh seperti itu. Jadi ini kalau dari tapi pihak. Tidak mungkin Bu memberikan kuasa menjual karena anaknya ada 5. Buat apa kasih kuasa menjual kepada orang lain? Nah, di sini dia pihak sana menyebutkan bahwa anak-anaknya tidak ada yang peduli begitu, makanya dipercayakan kepada asisten ini. Iya. Iya. Ya, jadi yang diomongin itu selalu yang tidak bisa dibuktikan. Peduli atau tidak, bagaimana caranya membuktikannya. Yang pasti kan perbuatan mereka salah. Itu, yaitu membuat rekayasa seolah-olah ada penjualan, padahal tidak pernah ada. Dan ada NIK palsu dan bahkan figur palsu. Itu, apapun judulnya, mereka salah. Dan tidak mungkinlah seorang anak tidak peduli sama ibunya. Baik. Itu, apalagi nih. Bang Ruben ini kan juga ada ya, saya lihat dari postingannya Nirina ada beberapa orang juga yang bercerita bahwa tersangka ini juga dicurigai pernah melakukan penipuan-penipuan lain gitu sebelumnya. Ini kalau misalnya ada yang mau mengajukan tuntutan hukum terhadap tersangka yang sama, Bang Ruben apakah siap untuk menampung kasus ini, Bang? Untuk menampung kasus? Ya. Ya sepanjang memang diduga dia melakukan tindak pidana, saya setuju untuk menampung kasusnya. Tapi tentu saja saya dalam menerima perkara harus ada bukti permulaan dulu. Nggak bisa kalau nggak ada bukti permulaan. Gitu. Bang Ruben sejauh mana pihak Bang Ruben ini yakin bahwa kasus ini bisa selesai, mengingat bahwa ini yang namanya judulnya aja udah mafia tanah begitu. Biasanya agak sedikit banyak lika-likunya gitu. Saya yakin sih bisa selesai Bu. Selesai itu bisa berbagai cara. Bisa dengan kita nunggu dulu putusan pengadilan pidana. Ya kan, kemudian misalnya ada kreditur beretikat baik, kita selesaikan juga kreditur baik, tapi kalau dibuat buruk, ya otomatis kita tidak akan selesaikan. Paling buruk jauh-jauhnya itu sampai putusan pengadilan pidana yang sudah tepat. Itu yang terjauh. Kalau seandainya misalnya kan ada aset yang sudah terjual dan memang tidak bisa kembali begitu, itu bagaimana? Iya, kalau aset sudah terjual, kalau misalnya pembelinya beretikat baik, ya maka si para tersangka ini harus ganti rugi kepada keluarga Nirina. Tetapi kalau misalnya diikat buruk, ya, yang beretikat buruk itu pun harus mengembalikan. Karena dia punya etikat buruk, itu biasanya diukur dari berapa harga yang dia beli. Di bawah harga pasar atau di atas harga pasar. Begitu melihatnya. Jadi ini terbuka untuk ada apa istilahnya ya, kasus baru apabila memang ada etikat buruk begitu ya, Bang Ruben? Betul, karena ini ada pasal tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang tidak hanya si pelaku, orang yang menerima dia jika dia tahu itu dari hasil tindak pidana, dia pun bisa terjerat sebagai tersangka. Jadi kalau mengikuti aliran dananya berarti ada kemungkinan ada beberapa orang lagi yang bisa dijadikan tersangka begitu ya, Bang Ruben ya? Betul Ibu. Betul. Baik, Bang Ruben terima kasih banyak untuk informasinya. Semoga bisa diselesaikan dan ini juga bisa menjadi pelajaran buat kita semua, masyarakat umum. Terima kasih Bang Ruben. Terima kasih Ibu, terima kasih, selamat siang. Selamat siang. Baik, oke sekarang kita saatnya untuk menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ini adalah artis cilik ya. Kemarin sempat tahun 2006 berapa? Sempat viral 2019. Ya, sempat viral ya. Karena dia menyebut kata sayang dengan zeng ya. Jadi inilah asal muasal kata ya sayang, ya sayang. Kita lihat dulu profilnya King Raja Nasution berikut ini. Muhammad Raja Nasution, model sekaligus aktor berusia 9 tahun yang mengawali karir sebagai pemenang ajang pencarian bakat modeling di Medan saat berusia 4 tahun ini dikenal saat berperan sebagai Roni, anak Iris Bella dan Amar Zoni dalam sinetron Cinta Suci tahun 2018. Anak tunggal yang bercita-cita menjadi dokter dan presiden ini viral karena menyebut kata sayang namun terdengar seperti sayeng saat beradegan suap-suapan dengan artis cilik Fania Aska Priscilla dalam sinetron Cinta Suci hingga netizen membuat meme dan parodinya pada April 2019 lalu. Raja yang kerap dimiripkan dengan anak Anang dan Asyanti, Arsya Hermansyah ini sebelumnya juga pernah bermain film horor bersama Angga Yunanda di tahun 2018.
Benarkah Raja pernah dicubit dan didorong hingga memar oleh fans ibu-ibu saat bertemu dengannya? Dan bagaimana cara Raja membagi waktu antara bermain, sekolah, dan syuting? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Udah ada Raja. Wah, keren banget sih kamu. Ipin sama Ipinnya mana? Nah, itu dia ikut ke sini. Dia lagi ada lomba itu, modeling. Dia mau lihat ya, ada artikel kamu nih, 10 potret gemesnya Raja. Katanya kamu dari umur 4 tahun udah ikut lomba-lomba model. Iya, fashion show. Fashion show? Iya. Dan katanya kamu tuh salah satunya terinspirasi dari Upin Ipin. Iya, Betul, kok bisa Upin Ipin menginspirasi kamu? Apa Karena- inspirasinya dari Upin Ipin? karena Raja mau masuk TV terus Upin Ipin itu kan sesama anak-anak. Iya. Jadi Raja pengen main sama Upin Ipin Hah? gitu. Kamu di pengen main dalam sama TV. Upin? Oh gitu, pengen ada di TV Iya. juga gitu ya, kayak Upin Ipin itu. Makanya mulainya dari modeling. Kamu yang minta tuh. Iya, karena Raja lihat dari YouTube itu. Kamu dari YouTube cara jalan gitu dari YouTube. Ajarin dong, aku ajarin dong. Coba ajarin. Ya, coba. Raja Nasution. Hai. Oke, putar. Ganti pose. Ganti pose lagi. Dan udah banyak banget piala yang kamu dapetin, udah banyak banget ya. Iya, satu lemari. Hah? Satu lemari. Satu lemari. Dapat duit juga nggak sih kalau menang-menang gitu? Ya sih. Terus buat beli apa? Ya, buat uang sekolah, terus sama kebutuhan. Oh gitu. Nggak beli mainan kamu nggak? Iya juga sih. Iya juga kan. Ya, oke. Ada lagi nih, coba kita lihat ya. Ini adalah kompilasi kamu di main sinetron waktu itu ya, yang sehingga terkenal lah dengan istilah zeng. Kita lihat Zeng. dengan yang berikut. Iya sayang. Itu kok kamu ngomong kayak gitu emang sengaja atau nggak sengaja sih sebetulnya? Karena waktu itu Raja lagi flu. Oh kan lagi flu. Iya, terus bindeng. Mm-mm. Habis adegan itu Raja juga ada sempet batuk. Oh gitu. Iya. Makanya sambil nahan-nahan gatal apa segala macam. Makanya jadi zeng gitu. Zing, iya. Terus kan itu jadi rame ya. Ada orang jadi bikin bercandaan gara-gara kamu ngomong sayang. Sekarang kalau ngomong sayang harus kayak kamu gitu. Iya sayang. Coba nih. Coba kamu bacain deh. Nih. Zing, Iya, nih dari sini dibaca dulu. Iya, Zeng. zing, Hai, Zeng. hai zing. Selamat pagi, Zeng. Ini ada lagi Amazazi, Zeng. Gitu ya, semua gara-gara Raja Bindeng. Terus kamu jago banget loh acting nangis gitu. Belajarnya dari mana? Karena Raja itu ngebayangin yang sedih-sedih. Apa? Ngebayangin yang sedih-sedih. Ngebayangin apa sih? Ya seperti mama lagi marah. Oh, mama atau lagi marah. mama lagi sakit. Oh, kalau mama lagi marah, mama lagi sedih, itu kamu kebayang. Jadi bisa tuh keluar air mata. Iya. Dari umur berapa kamu bisa ngeluarin air mata gitu? Dari umur 5 tahun. Dari umur 5 tahun. Jadi tahu ya, pokoknya bayangin aja sedih. Pernah dipakai nggak tuh teknik itu di rumah? Pura-pura nangis gitu. Enggak lah. Aku aja nggak apa-apa, mama nggak dengar. Enggak. Nggak pernah ya? Iya. Kayak gitu. Aku sedih nih gitu tapi gitu. Enggak. Nggak pernah ya. Oke, coba kita mau tunjukin foto berikut ini. Kita lihat. Ya, gelap amat ini foto siapa? Hah? Gak kelihatan. Boleh nggak diganti aja? Tetep gak kelihatan. Ini foto dia waktu jadi hantu. Ya Kemal. Itu foto yang mana sih?
Itu foto apa tadi? Oh itu waktu kamu jadi hantu. Iya, di tabu. Mana tadi? Aku pikir emang nggak kelihatan. Astaga, kamu itu? Iya, Ya ampun, kamu main film horor juga? iya tabu. Tabu? Nggak nonton. Belum, ya ampun. Nanti aku nonton deh. Udah, Gimana ceritain dong gimana kok kamu berani sih? Gak serem main film horor? ya awalnya juga deg-degan. Nggak boleh dekat. Terus Karena Raja ya pengen aja jadi meranin hantu. pengen aja. Terus Iya. gimana? Kamu observasinya gimana? Belajarnya gimana? Enggak, belajarnya sendiri. Belajar sendiri? Iya sendiri. Nontonin film-film horor gitu nggak? Ya kadang-kadang nonton. Kadang-kadang nonton. Nggak takut? Enggak, Nggak takut. Terus kamu lihat sendiri kamu main jadi hantu. Hah? Kamu takut nggak? enggak lah. Enggak Kan lah. diri sendiri. Oh, kamu tahu itu kamu sendiri ya? Iya. Terus pada saat syuting ada hal-hal yang serem-serem gitu nggak sih? Enggak. Nggak ada. Heeh, Biasa aja ya. biasa aja. Oke, baik. Oke, lanjut foto yang berikut. Nah, ini kalau ini mama papa ya. Iya. Siapa sih di antara mama papa yang mirip kayak kamu gini orangnya? Pede gitu, suka modeling-modeling juga. Siapa? Ya mama juga. Mama, Oh, Dedi sih agak malu-malu dikit. oh kalau Dedi agak malu-malu. Iya. Mama yang lebih ini ya. Heeh. Mama pernah jadi model gitu juga nggak? Enggak, Enggak. Terus yang sering nganterin kamu syuting siapa? mama. Mama, mama. Yang paling galak di antara mama sama Dedi siapa? Ngelirik dulu ke mamanya. Boleh nggak nih bilang jujur? Mama ya, kata mama tujuh jari. Iya. Mama. Oke, nah kalau yang berikut ini adalah artis-artis yang pernah main sinetron sama kamu. Coba kita lihat mana nih fotonya. Wah, ini nih ya kan. Ada Irish Bella sama Amar Zoni, Iya. ya kan. Terus ada siapa itu? Enggak. Azov sama Haiko, iya. Terus ada Jonas Revano sama Asmiranda. Ini siapa? Gak lihat nih. Oh, Ayah Miss ya? Misa Chandra Winata Sama? sama Bunda Cut Siva. Oke, ceritain dong sama yang itu yang di atas tuh, Rangga Aso sama Haiko. Itu orangnya gimana sih kalau di lokasi syuting? Ya baik lah. Baiknya tuh Baik. gimana? Ya deket sama Raja. Oh, deket sama kamu. Iya. Terus sebenarnya kalau di lokasi syuting tuh ngobrolnya sama siapa? Suka berdua ngobrol gitu atau Jarang. Hah? Jarang. Karena kan scene-nya nggak terlalu sama Om Rangga Azov. Oh, enggak, tapi kalau mereka berdua sering ngobrol sendiri berdua gitu, kamu sendiri atau siapa yang paling suka beli makanan atau apa gitu, ada nggak? Ya, jarang sih. Jarang Karena ya? kan Heeh. lokasi syutingnya juga nggak deketan. Oh, nggak deketan, jadi beda, makanya Iya. jarang, karena nggak sama Tempatnya scene-nya jadi beda. jarang ketemu. Yang paling kamu deket sama siapa? Sama ya tadi Ayah Misa sama Bunda Cut Siva. Oh, Bunda Cut Iya Siva karena jadi ayah sama bundanya. Oh, karena jadi ayah bundanya, jadi sering dapet scene bareng gitu Ya ya. udah dapet chemistry-nya. Oh, udah dapet chemistry-nya, kan keren banget sih. Oke, sekarang kan kamu udah berapa tahun berarti kamu acting nih ya? Udah 4 tahun ada acting? 5 lah. 5 tahun acting ya. Sama nih sama aktor yang berikut ini juga sekitar udah 5 tahun acting ya. Kita lihat fotonya yang berikut ini. Kamu tahu nggak ini siapa? Om Omar. Om Omar. Pernah ketemu nggak? Pernah satu frame nggak sama Om Omar? Pernah nggak ya? Hah? Oh, barusan ketemu di situ di ruang Iya. ganti. Coba kita panggil, kita ajak ngobrol bareng ya. Kita mau tes jagoan mana actingnya antara kamu sama Om Omar. Kita lihat dulu profil Om Omar Daniel. Om Omar, silakan masuk. Hai. Nah, bingung tanya, udah pernah satu frame belum? Pernah nggak ya? Baru ketemu di sana ya? Baru ketemu di belakang tadi, kita baru kenalan. Kamu udah pernah lihat sinetronnya Om Omar belum? Atau filmnya? Udah. Bohong yang mana? Belum ya? Belum. Oh, belum. Belum. Kita lihat dulu nih profilnya Om Omar Daniel berikut ini.
itu mulai main sinetronnya bareng nih tahunnya. 5 tahun ya Om ya? Iya, kurang lebih. Sinetron Oke. pertama 2015. Kita mau lihat dulu kompilasinya Omar acting ya. Habis itu kita mau lihat acting kalian berdua ya. Kita lihat kompilasinya actingnya Omar Daniel berikut ini. Memeriahkan HUT Transmedia. Ayo ikuti lomba video kreatif berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema HUT ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia di dalam konten video. Upload video ke medsosmu, lalu share link ke insertlife.com mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut, klik insertlife.com/lomba video Transmedia.